Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyul ghaffar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wasirril asrar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 156, Allah mengingatkan kita semua, allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila orang-orang yang beriman mereka ditimpa dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka lantas mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah seharusnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditimpa musibah, dia tidak mengutuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak suudzon terhadap manusia, dia tidak suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia dengan ikhlas berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun bagaimana caranya agar kita sukses di dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 7 kiat. Yang pertama adalah mencamkan dalam hati bahwa musibah itu adalah pahala besar. Orang yang mencamkan dalam hati bahwa musibah itu adalah pahala yang besar, maka ketika ujian itu datang daripada Allah, dia ditimpa musibah, maka hatinya akan sedikit lega karena musibah itu dia anggap adalah pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun anak di SD, SMP, SMA yang tidak diuji. Maka ujian itu juga adalah musibah. Ujian itu adalah untuk menaikkan kelas kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kiat yang kedua? Ketika kita terkena musibah, ditimpa musibah, janganlah berputus asa, namun teruslah berbuat amal yang terbaik, amal yang soleh, tetap dalam keadaan takwa, sehingga Allah lah yang memberikan jalan keluar terhadap musibah ataupun solusi ataupun ujian yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalah, terhadap ujian, terhadap musibah yang dijalaninya. Seringkali kita kerap hari ini kaum muslimin, kaum muslimat, ketika kita dalam keadaan datar, tidak ada musibah, kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sering kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit musibah, lalu takwa kita pun hilang. Maka bukan seperti itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji kita dengan musibah. Ketika datang musibah, takwa kita pun semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, kiat yang ketiga, menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya Allah, hari ini memang aku kena musibah. Hari ini memang saya kena musibah ya Allah. Tapi ketika saya berpikir nikmat yang Engkau berikan kepadaku ya Allah, sungguh sangat besar. Musibah ini pun sangat kecil kalau diimbangkan dengan nikmat yang sudah aku makan, nikmat yang sudah aku pakai, nikmat yang sudah aku persembahkan kepada keluargaku. Allah Subhanahu wa taala bukankah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaupun kita mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, tidak akan pernah dapat kita hitung. Maka dengan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak kita pakai, maka ketika kita menghadapi musibah akan rela, akan ridho, akan ikhlaslah hati kita. Kemudian yang keempat,
kita harus bisa mencamkan dalam hati akan ada nikmat yang besar setelah kita ditimpa oleh musibah. Orang yang beranggapan dan berazam menanamkan dalam hati, ya Allah, setelah musibah ini berarti Engkau akan memberikan nikmat yang besar. Mungkin setelah musibah ini anakku akan menjadi anak-anak yang soleh, hartaku akan menjadi semakin berkah, umurku akan menjadi semakin berkah. Maka hilanglah suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hilanglah suudzon kepada anggapan-anggapan yang selama ini buruk tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan muhasabah akan menenangkan hati ketika kita ditimpa musibah yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, apakah amalku berkurang? Ya Allah, apakah umurku tidak berkah? Ya Allah, apakah saya terlalu jahat, terlalu tidak memperhatikan anak-anak saya? Hari ini banyak orang yang memprotes Tuhan ketika dia menghadapi musibah, kemudian hatinya buntu, kemudian dia stres, lalu dia menyalahkan semuanya. Yang benar hanyalah dia. Ini tak boleh. Kemudian apa kiat yang keenam? Kiat yang keenam adalah berdoa agar diberikan oleh hati yang teguh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ini adalah doa-doa di antara doa-doa yang banyak yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengalami musibah. Dan itulah yang menjadikan hati kita tenang. Sedangkan yang terakhir adalah berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza jaa nasrullahi wal fath, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti datang. Dan ketika pertolongan itu datang, maka semua ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga 7 kiat menghadapi musibah ini sukses. Semoga kita orang-orang yang berhasil di dalam menghadapi musibah yang Allah berikan dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.